Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah ala kulli hal. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, thumma innahu yajtami'u minal fai'i jami'ul amwalis sultaniyati allati li baiti malil muslimina. Kemudian bahwasannya dikumpulkan atau kumpul padanya dari al-fai' segenap harta penguasa, harta pemerintah, allati li baiti malil muslimin, yaitu harta yang dikumpulkan di baitil muslimin, di baitil malil muslimin, di perbendaharaan negara. Kal amwalil lati laisa malikun muayyan, seperti yang dikumpulkan di harta pemerintah di baitul mal adalah al-amwal, harta yang laisa laha malikun muayyan, yang tidak punya pemilik tertentu, enggak ada pemiliknya. Mithlu man mata minal muslimina wa laisa lahu warithun muayyan. Contohnya seperti man mata minal muslimin, siapa yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin dalam keadaan tidak punya ahli waris tertentu. Laisa lahu warithin muayyan, tidak punya ahli waris tertentu. Ada. Mithlu man mata minal muslimina wa laysa lahu warithun muayyan. Ini karena tidak punya ahli waris, maka disetorkan kepada baitul mal. Ya. Wa kal ghusubi, harta ghasab, curian. Wal awari, harta yang dipinjam, barang pinjaman yang saking lamanya dari tangan ke tangan dipinjam, akhirnya enggak diketahui siapa pemiliknya. Wal wada'i, titipan, orang titip harta, terus yang titip menghilang, tidak tahu rimbanya. Itu diserahkan ke baitul mal.
termasuk daripada al-amwal as-sultaniyah allati ta'dzuru ma'rifatu ashabiha, yang ta'dzuru terhalang ma'rifatu ashabiha untuk mengenali siapa pemiliknya. Wa ghairi dzalika min amwalil muslimin, dan lain-lainnya dari harta-harta muslimin, baik al-iqaru wal manqul, baik tanah al-iqar, tanah maupun barang yang bergerak. Fahadha wa nahuhu malul muslimin, yang demikian ini dan yang semisalnya dari harta kaum muslimin. Wa innama dzakarallahu ta'ala fil Qur'ani al-fai'a faqat, dan hanyalah Allah sebutkan di Al-Qur'an fai' saja. Semua itu termasuk kategori fai', ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an fai' saja yang menjadi al-amwal as-sultaniyah itu, lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam makana yamutu ala ahdihi mayyitun, tidak pernah ada yang mati di masa beliau hidup, satu yang mati illa walahu warithun muayyan, kecuali mesti dia punya ahli waris tertentu, muayyan tertentu. Kenapa? Lidzuhuril ansabi fi ashabih, karena tampak sekali, kelihatan sekali al-ansab, nasab keturunan, garis keturunan, sehingga diketahui, oh ini saudaranya fulan dari qabilah fulana, oh ini saudara misannya si fulan, sehingga diketahui siapa karib kerabatnya, karena mempunyai kebiasaan orang Arab memelihara nasab, sehingga diketahui siapa ahli warisnya. Dari kalangan sahabat Nabi biasa memelihara nasab. Katanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamun nasaba ta'arafu, belajarlah kamu nasab, niscaya kamu akan saling kenal mengenal. Nah, itu pentingnya nasab. Juga dalam hal harta, pembagian harta warisan. Kalau nggak ngerti nasab, siapa yang bakal dapat hak waris itu? Tidak diketahui. Di zaman Nabi masih hidup, para sahabat beliau sangat memelihara nasab, sehingga tidak ada yang mati seorang pun kecuali mesti punya ahli waris. Waqad mata marratan rajulun min qabilatin, pernah meninggal dunia seorang dari satu qabilah, fadafa'a mirathuhu ila akbari rajulin min tilkal qabilah, maka Rasulullah dafa'a, menyerahkan mirathahu, warisan si mati ini, kepada akbar rajulin min tilkal qabilah, orang yang atau tetua qabilah itu, tokoh
orang tua paling tua dari kabilah itu. Warisannya diserahkan ke sana karena dia tidak meninggalkan istri, tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan saudara kandung, tidak meninggalkan paman, tidak meninggalkan orang tua, sudah mati semua. Ya, cuman diketahui kabilahnya. Maka Nabi serahkan harta warisan itu kepada tokoh tetua kabilah itu. Ay aqrabuhum nasaban ila jaddihim, yaitu orang yang paling dekat dari kabilah itu nasabnya kepada kakek mereka. Wa qad qala bidzalika ta'ifatun minal ulama, dan telah berpendapat demikian sekelompok dari ulama ka Ahmada, seperti Imam Ahmad, fi qaulin mansusin wa ghairih, dalam pernyataan yang mansus, yang ternas, tertulis secara letterlek, dan dalam berbagai pernyataan yang lainnya. Wa mata rajulun, juga pernah meninggal seorang pria, lam yakhluf illa atiqan lahu, tidak meninggalkan tidak meninggalkan ahli waris kecuali atiqan lahu, kecuali budak yang dibebaskan atau orang yang membebaskannya dari perbudakan. Maula. Fadafa'a mirathahu ila atiqih, maka warisan itu diserahkan kepada maulanya, kepada bekas tuannya yang membebaskannya. Wa qala bidzalika ta'ifatun min ashabi Ahmad wa ghairihi. Wa dafa'a mirathu rajul ila rajulin min ahli qarabatih, dan diserahkan mirath, warisan, harta warisan seseorang kepada orang lain yang dari kerabatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam huwa wa khulafa'uhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga khalifah-khalifah sepeninggalnya yatawassa'una fi daf'i mirathil mayyit, lebih luas lagi, yatawassa'un, lebih luas lagi di dalam menyerahkan warisan, harta warisan si mati, ila man bainahu wa bainahu nasab, kepada siapa yang antara si mati wa bainahu dengan orang itu ada nasab. Sekedar ada nasab saja diserahkan warisan itu kalau si mati tidak punya ahli waris. Kama dzakarnahu, sebagaimana yang kami sebutkan ini. Walam ya'khudh minal muslimina illa sadaqat, walam yakun ya'khudh minal muslimina illa sadaqat, dan tidak ada yang diambil dari kaum muslimin harta oleh penguasa Islam kecuali harta sedekah, zakat dan sebagainya. Wa kana ya'muruhum ayyujahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum, telah beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri-diri mereka. Kama amarallahu bihi fi kitabih, sebagaimana hal ini
Allah perintahkan di dalam kitabnya, dalam Al-Qur'annya nih. Walam yakun lil amwalil maqbudati wal maqsumati diwanun jami' ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar radhiyallahu anhu. Tidak pernah ada untuk perkara harta pemerintah itu al-maqbudah wal maqsumah, baik harta yang disimpan maupun harta yang maksumah dibagi, belum ada diwan jami', belum ada kantor khusus untuk mengumpulkan itu semua, mencatat pembagian maupun penyimpanan. Waktu itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di zaman Abi Bakar As-Siddiq belum ada kantor pencatatan keuangan negara. Ya. Balkana yuqsamul malu syai'an fa syai'an. Bahkan dulu biasanya harta itu dibagi sedikit demi sedikit. Falamma kana fi zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka ketika di zaman Sayyidina Umar, pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kathural malu, harta menumpuk. Ya. Karena pembebasan negara-negara tetangga itu besar sekali. Persia jatuh di zamannya Umar. Syam jatuh di zamannya Umar, jatuh ke tangan muslimin di zamannya Umar. Ya, Irak jatuh ke tangan muslimin di zamannya Umar. Wilayah Islam sangat luas. Sehingga pemasukan pemerintah besar sekali. Sehingga harta pun menumpuk. Wattasa'atil bilad, wilayah negara ittasa'at, tambah luas. Wa kathuran nas, penduduk tambah banyak. Faja'ala diwanul ata', maka Umar pun membentuk kantor perbelanjaan negara. Limuqatalati wa ghairihim, lil muqatilah untuk tentara perang dan yang lain-lainnya itu perlu belanja. Wa diwanul jaish, juga dibentuk di zaman Umar kantor untuk tentara, ngurusi tentara. Fi hadzal zaman, di zamannya Umar ini. Mustamilun ala aktsarihi, yang meliputi segenap mayoritasnya. Wadzalika diwanu, dan kantor-kantor itu huwa ahammu dawawinil muslimin, adalah merupakan kantor-kantor yang terpenting bagi kaum muslimin. Wa kana lil amsari dawawinul kharaj, di berbagai amsar jamak dari Misr yakni lembah. Masing-masing negeri amsar ada dawawin al-kharaj, dibuka di daerah-daerah itu kantor-kantor pajak al-kharaj. Wal fai', kantor-kantor mengurus harta fai'. Wa ma yuqbadu minal amwal, dan apa yang disimpan dari harta. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu, dan Nabi biasanya dan segenap para khalifahnya yuhasibuna al-ummala 'ala sadaqat, memberi belanja kepada para pegawai
atau mengontrol penghitungan sedekah, memberi belanja gaji kepada para pegawai dengan sedekah, wal fai, dan juga dengan fai, wa ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya. Nah, ikhwani fid din azzakumullah, memang kalau negara itu sudah luas, apalagi negara Islam, waktu itu meliputi jazirah, meliputi benua Asia, bagian depan yaitu Timur Tengah, wilayah timur bumi, dan di tengah posisinya. Wilayah timur yang berhadapan dengan barat. Timur Tengah itu seluruhnya satu negara. Kalau sekarang itu 24 negara. Nah, kalau dulu satu negara. Jazirah Arabia plus Persia plus Irak plus Mesir plus Syam, semuanya. Syam itu sekarang jadi 3 negara, Suriah, Lebanon, Palestina. Itu Syam dulu satu negara dengan Jazirah Arabia. Ya. Kemudian Siprus dan Turki, tambah lagi Mesir, Libya, Aljazair, Maroko, Maghrib, Sahara dan sebagainya. Itu semua, Tunis, satu negara. Luar biasa, sangat luas sekali wilayahnya. Ya, kurang lebih 10 kali lipat wilayah Indonesia sekarang. Dari Sabang sampai Merauke dikalikan 10 wilayahnya. Satu negara. Bagaimana kalau tidak dikontrol dengan adanya kantor-kantor dan manajemen yang rapi? Nah, itu perkembangan kebutuhan fasilitas bernegara, berbangsa, itu memang membutuhkan adanya sistem yang lebih rapi, sistem kontrol yang lebih rapi, ya, supaya orang tidak berkesempatan untuk nyolong, untuk mencuri. Fasaratil amwal fi hadha zamani wa ma qablahu thalathatu anwa'. Jadilah harta pemerintah, yakni sumber pemasukan pemerintah di zaman itu dan yang sebelumnya ada 3 macam. Yaitu macam pertama, nau'un yastahiqqul imamu qabduhu bil kitab was sunnah wal ijma' kama dzakarnahu. Satu macam harta yang yastahiqqul imam, kepala negara, penguasa, mempunyai hak untuk memegangnya, menyimpannya. Yaitu hak itu diberikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan Al-Ijma'. Ijma' kesepakatan. Kama dzakarnahu, sebagaimana hal ini kami sebutkan. Yaitu apa tadi? Faik, kemudian harta yang tidak diketahui pemiliknya, tercecer dan sebagainya. Wa naw'un yuharramu
akhdhuhu bil ijma'. Dan macam kedua, harta yang diharamkan pengambilannya dengan kesepakatan para ulama. Allah. Yaitu kal jibayat allati tu'khadhu min ahlil qaryati li baitil mal. Yaitu jibayat, pajak yang diambil dari satu penduduk negeri untuk dikumpulkan di baitil mal setempat. Untuk apa? Li ajli qatilin qutila bainahum. Karena adanya untuk keperluan pembunuhan orang yang terbunuh yang di kalangan mereka. Jadi harta ini tidak boleh diambil oleh pemerintah, jibayat ini, karena urunan penduduk desa, patungan. Setiap panen korma dipotong sekian, disimpan untuk kas daerah itu. Kas daerah itu untuk apa? Untuk membayar qatil, diat, kalau terjadi pembunuhan. Kalau terjadi pembunuhan itu kan diatnya mahal. Ya, 1 jiwa 100 ekor onta, ya, yang bunting, mahal. Nah, umpamanya terjadi pertempuran antar desa, ini kan yang terlibat semuanya penduduk desa itu. Karena perselisihan, ya, akhirnya terjadi fitnah, pertempuran. Nah, untuk melerai dua kelompok muslimin yang bertikai itu, yang berperang itu, maka harus dibayar diat untuk setiap qatil, setiap yang terbunuh dari mereka. Diambilnya dari mana? Dari kas desa itu yang memang disediakan untuk kepentingan yang demikian. Nah, oleh karena itu tidak diambil oleh pemerintah. Wa in kana lahu warithun aw ala haddi irtikabih. Nah, walaupun dia punya ahli waris atau atas batas pelanggaran dia, wa tasqutu anhul uqubah bidzalik, dan gugur hukuman dengan pembayaran tersebut. Nah, kemudian juga wakal makus allati yasughu wad'uha ittifaqan. Al-makus, harta yang diambil dengan zalim, yang diambil dari orang yang tidak diketahui karena orang lewat atau apa, dirampas hartanya. Sehingga karena pemiliknya tidak diketahui, maka ini juga distorkan kepada kas daerah itu, yang tidak memungkinkan untuk membelanjakannya itu dengan cara kesepakatan. Oleh karena itu jalan tengahnya diserahkan ke Baitul Mal daerah itu. Wa na'un fihi ijtihadun wa tanazu'un kamalin man lahu dzu rahim. Dan juga harta yang di situ ada jenis unsur ijtihad, wa tanazu', dan pertikaian pendapat. Seperti harta man lahu dzu rahim,
Ya, harta dzawil arham. Orang yang meninggal dunia nggak punya ahli waris, tapi punya karib kerabat, dzawil arham, punya ponaan, punya putu ponaan dan sebagainya. Ini dzawil arham, bukan mirath, bukan ahlul furud, tetapi dzurrahim. Harta yang demikian ini itu juga di sana ada pertikaian, ada yang mengatakan dibagikan secara rata kepada semua dzawil arham, yang paling dekat dan yang paling dekat, terus begitu. Semakin dekat semakin besar kemungkinan dapat pembagian harta itu. Ada yang bilang hanya keponakan lelaki. Ada yang bilang semuanya, laki dan perempuan. Ada yang bilang tidak dapat semuanya, tetapi diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan muslimin. Wahakata. Di sana ada ijtihad, ada tanazu', ada pertikaian pendapat. Walaysa bidhi fardin wala asabah. Dia meninggal dunia punya dzawi rahim, tetapi tidak punya dhi fardin, enggak punya ahli waris yang menurut ilmu faraid, wala asabah, dan tidak punya ahli waris yang mempunyai asabah, mempunyai posisi asabah. Asabah itu yaitu ahli waris yang mempunyai hak untuk menerima sisa pembagian dari harta warisan. Jadi kalau harta warisan itu kan disebutkan untuk orang tuanya, bila ini punya anak maka orang tuanya dapat, untuk istrinya bila punya anak dapat 1/8, untuk anak laki 1, untuk anak perempuan 1/2. Nah, setelah dibagi sesuai dengan ketentuan syariah itu masih ada sisa. Nah, sisanya ini apa? Untuk siapa? Untuk asabah, untuk anak lelaki kalau dalam hukum waris. Ya. Nah, sisanya itu untuk anak lelaki. Tetapi enggak punya anak lelaki, enggak punya ahli waris, enggak punya apa, cuman punya dzawil arham, punya karib kerabat. Nah, ini perselisihan pendapat masalah ini luar biasa dahsyat. Maka juga harta yang demikian diserahkan kepada kas daerah itu, wa nahwi dzalik, dan sebagainya yang semisal itu. Wa katsiran ma yaqa'u dzulm min al-wulah war ra'iyah. Banyak terjadi dalam perkara ini yaitu kedzaliman dari al-wulah war ra'iyah, dari penguasa maupun dari rakyat. Haula'i ya'khuduna malan ma la yahil, yaitu adanya mereka yang mengambil harta yang tidak halal. Wa haula'i yamna'una ma yajib. Yang lainnya lagi yamna'un, tidak memberikan harta yang wajib dia berikan. Kama qad yatadhalamul jundu wal fallahun. Sebagaimana kadang-kadang yatadhalam, saling mendolimi antara tentara dengan petani. Wa kama qad yatruku ba'dun nas minal jihad ma yajib. Dan juga sebagaimana kadang-kadang sebagian manusia meninggalkan jihad yang wajib. Wa yaknizul wulah min malillahi ma la yahil kanzuh. Dan juga sering terjadi penguasa kadang-kadang yaknizu, menyimpan dari harta Allah
ma la yahil kanzuh, yang tidak halal untuk disimpan. Wa kadzalikal uqubat ala ada'il amwal, demikian pula berbagai halangan dalam penunaian harta. Fa innahu qad yatruku minha ma yubahu aw yajib. Kadang-kadang karena dalam perkara ini kadang-kadang ditinggalkan padanya, ya, masalah pembagian itu apa yang mubah atau yang wajib. Wa qad yaf'alu ma la yahil, dan kadang-kadang dikerjakan apa yang tidak halal untuk dikerjakan. Nah, itu banyak perbuatan kedzaliman semacam itu. Wal aslu fi dzalik, yang pokok dalam perkara itu adalah anna kullaman alaihi mal, bahwa segenap siapa saja yang punya harta, yajibu ada'uh, wajib untuk ditunaikan. Karujulin indahu wadi'ah. Anna kullaman alaihi mal, bahwasannya setiap mereka yang mempunyai tanggungan harta, yajibu ada'uh, wajib ditunaikan. Karojulin indahu wadi'ah, seperti seorang punya titipan, au mudharabah, atau harta pajak, au syirkah. Mudharabah, syirkah, harta kongsi dalam perdagangan. Au malin limukilih, atau harta dari orang yang mendelegasikan, menunjuk dia untuk menjadi wakil kuasa usaha. Au mali yatim, atau harta anak yatim yang dititipkan kepadanya. Au mali waqfin, atau harta wakaf yang dititipkan kepadanya. Au malin li baitil mal, atau harta milik baitul mal muslimin. Au indahu dainun, atau dia punya hutang, wa huwa qadirun ala adai, padahal dia mampu untuk menunaikan hutang itu. Fa innahu idzam tana'a min ada'il haqqil wajib, maka orang ini kalau dia menolak, imtana'a, menolak min adai al haqqil wajib, menolak untuk menunaikan hak yang wajib ditunaikan, min ainin au dainin, apakah itu harta yang milik seseorang atau hutang dari piutang, wa arifa annahu qadirun ala adai, dan dia ngerti bahwa dia itu mampu untuk menunaikan haknya harta itu, fa innahu yastahiqul uqubah, maka orang yang demikian ini pantas dapat hukuman. Hatta yadharul mal, sehingga menjadi jelas status harta itu, au yadullu ala maudhi'ih, atau menunjukkan tentang tempatnya, penempatan harta itu. Fa idza urifal malu wa sabara 'alal habsi fa innahu yastawfal haq minal mal. Maka apabila telah diketahui harta itu milik siapa dan untuk siapa, setelah diadakan hukum terhadapnya dan dia sabar 'alal habsi, untuk menahan diri dalam hal melanggar hak harta itu, fa innahu yastawfal haq minal mal, maka berarti dia telah menyempurnakan haknya harta itu. Wala hajata ila darbihi, dan tidak diperlukan untuk memukulnya, untuk menghukumnya. Fa in imtana'a minad dalalah ala malih, tapi kalau dia menolak untuk menunjukkan hartanya itu milik siapa, wa minal ifa, dan dia menolak untuk membayar ifa, membayar hutang yang dia hutang, duriba, maka orang demikian harus dipukul,
dihukum pukul hatta yu'addiyal haqqa, sehingga dia menunaikan hak, au yumkinu min adaih, atau memungkinkan untuk menunaikan hak harta itu. Wa kadzalika law imtana'a min ada'in nafaqah al-wajibah alaihi ma'al qudrati 'alaiha. Demikian pula kalau orang itu menolak, imtana'a menolak untuk ada'in nafaqah, untuk menunaikan perbelanjaan atau pembayaran yang wajib, al-wajibah alaih, yang wajib dibebankan atasnya, dalam keadaan dia mampu untuk membayarnya tapi dia menolak, juga dihukum demikian. Lima ruwiya Amr bin Ash-Sharid an abihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Amr, rawa Amr bin Ash-Sharid an abihi, Amr bin Ash-Sharid meriwayatkan dari bapaknya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, liyal wajidu yahillu irduhu wa uqubatuh. Aku mempunyai hak yang wajib, yang nyata, yang di situ adalah dengan hak menghukum itu, yahillu irduh, menjadi halal kehormatannya, wa uqubatuh, dan halal untuk dihukum dengan hukuman. Rawahu ahlus sunan, diriwayatkan oleh ahlus sunan, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, matlul ghina dhulmun, yaitu matlul ghina dhulmun. Apa ini matlul ghina? Wallahu a'lam. Belum tahu ini matlul ghina dhulmun. Akhrajahu fi sahihain. Insyaallah dilihat nanti. Wallayyi huwal matlu wadh-dhalimu yastahiqqul 'uqubah wat ta'zir. Dan orang yang berbuat zalim itu pantas untuk mendapatkan hukuman dan hukuman ta'zir, denda dan sebagainya. Wa hadza aslun muttafaqun alaih. Perkara ini semua adalah perkara yang merupakan kesepakatan, disepakati oleh para ulama. Anna kulla man fa'ala muharraman, yaitu bahwa siapa yang berbuat perkara yang haram, au taraka wajiban, atau meninggalkan kewajiban, istahaqqal uqubata, dia pantas mendapatkan hukuman. Fa illam takun muqaddaratan bisyar'i, kalau hukumannya itu tidak muqaddarah, tidak terukur, tidak ditentukan secara tertentu oleh syariah, kana ta'ziran, maka hukumannya namanya hukuman ta'zir. Bagaimana? Yajtahidu fihi waliyul amr, berijtihad dalam menetapkan hukuman itu penguasa. Ya. Fayu'aqibu al-ghani al-mumatil bil habs, maka penguasa bisa menghukum al-ghani al-mumatil dengan habs, penjara. Fa in asarra uqiba bid-darb, kalau tetap saja asarra, bersikukuh, tidak mau menunaikan kewajiban, uqiba, dihukum bid-darb, dengan pukulan, hatta yu'addiyal wajib, sampai dia mau menunaikan kewajiban. Wa qad nassa ala dzalika al-fuqaha min ashabi Malik,
wa Syafi'i wa Ahmad wa ghairihim radhiyallahu anhum wa la a'lamu fihi khilaf. Dan hal ini telah dinaskan, telah ditegaskan oleh para fuqaha seperti para murid-muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lainnya. Dan aku tidak mendapati fihi pada perkara ini khilaf, perselisihan ulama. Seluruh ulama menurut penelitian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sepakat bahwa terhadap orang yang mempunyai pelanggaran dalam perkara harta yang wajib ditunaikan, yang wajib disetorkan kepada negara, tapi dia tidak tunaikan, itu dihukum. Kalau dalam perkara hukumannya itu tidak ditentukan oleh syariah, tidak ada ketentuannya secara pasti dalam syariah, maka hukumannya bisa diijtihadkan, dipandang oleh qadhi, oleh wali al-amr untuk menetapkan hukuman apa. Kadang-kadang penjara, kadang-kadang dipukul di depan umum pada punggungnya, kadang-kadang ta'zir namanya, hukuman ta'zir itu demikian. Waqad rawal Bukhari fi sahihih an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma salaha ahla Khaybar, ketika beliau melakukan perjanjian perdamaian dengan penduduk Khaybar, ala safra'i wal baydha'i was silahi, yaitu dalam perkara as-safra wal baydha was silah, hewan atau orang atau senjata. Sa'ala ba'dul Yahud, maka bertanyalah kepada sebagian orang Yahudi, wa huwa sa'iyatu ammi Huyai bin Akhtab, dan orang tersebut ialah Sa'iyah Ammu Huyai bin Akhtab, pamannya Sa'iyah, pamannya Huyai bin Al-Akhtab. Huyai bin Akhtab ini pimpinan Bani Quraidah. An kanzi mali Huyai bin Akhtab, tentang harta simpenannya Huyai bin Akhtab. Dalam peristiwa Khaybar itu, Huyai bin Akhtab kepala suku termasuk yang dibunuh, tawanan yang dibunuh. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jawaban, adhabathu an-nafaqatu wal hurub. Bukankah adhabathu telah dihabiskan dalam nafaqat, berbagai perbelanjaan dan untuk biaya hurub, peperangan-peperangan. Faqala al-ahdu qarib. Dikatakan oleh Yahudi itu bahwa masanya baru kemarin, sangat dekat waktunya. Wal malu aktsaru min dzalik, sementara harta simpenannya orang ini lebih besar daripada lebih banyak dari yang dipakai untuk peperangan dan sebagainya tadi. Fadafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'iyah ila Zubair, maka Nabi
serahkan sa'iyah itu kepada Az-Zubair ibn al-Awwam. Famassahu bi'adzab, maka dikenakan padanya siksaan. Faqala qad ra'aitu Huyayyan yatufu fi khirbatin hahuna. Maka orang ini setelah disiksa, dia menyatakan, sungguh aku telah melihat Huyai waktu itu berkeliling dengan khirbah di sini. Fadhahabu fatafu, maka para sahabat pergi ke tempat itu terus keliling di sana. Fawajadu al-miska fil khirbah, mereka dapati luar biasa, yaitu minyak wangi misik satu khirbah. Satu khirbah. Khirbah itu tempat air yang biasa dipikul orang dari kulit. Itu untuk menyimpan air dingin. Nah itu misik satu khirbah, banyak sekali. Wa hadzal rajul kana dhimmiyan. Orang ini dulunya adalah dhimmi. Dhimmi orang kafir yang di bawah perlindungan negara Islam. Wa dhimmi la tahillu 'uqubatuhu illa bihaqqin. Orang dhimmi tidak boleh dihukum kecuali untuk keperluan yang benar. Wa kadzalika kullu man katama ma yajibu idharuhu. Demikian pula segenap orang yang menyembunyikan harta yang wajib untuk ditunjukkan, min dalalatin wajibah wa nahwi dzalik, yaitu menunjukkan kepada penunjukan yang mesti dilakukan. Yu'aqabu ala tarkil wajib. Orang yang demikian juga dihukum karena meninggalkan kewajiban. Jadi bisa ditangkap orang yang menyembunyikan harta, ya, umpamanya yaitu harta faik seperti hartanya siapa? Huyai bin Al-Akhtab. Ini Huyai bin Al-Akhtab, kepala suku Bani Qainuqa, yang termasuk dari orang yang dibunuh oleh Nabi, dan dia punya simpanan harta. Terus orang ini menyembunyikan tempat penyimpanan itu, ya, padahal itu haknya muslimin. Hartanya orang kafir yang dikalahkan itu adalah milik muslimin. Maka boleh ditangkap orang yang menyembunyikan harta ini dan disiksa untuk dia memberitahukan kepada petugas yang ditunjuk oleh penguasa guna mengembalikan harta itu kepada sultan atau penguasa. Wa ma akhadhahu al-ummalu wa ghairuhum min malil muslimina bi ghairi haqq. Juga harta yang diambil oleh para pegawai zakat dan yang selain mereka dari harta muslimin, tetapi diambil bi ghairi haqqin, dengan cara yang tidak benar, dengan zalim. Fali waliyil amri al-adil istikhrajuhu minhum. Maka berhak waliyil amr, penguasa yang adil, berhak untuk mengambil
istikhraju mengambil kembali harta yang dikorup oleh pegawai zakat itu, diambil lagi dari mereka untuk dikembalikan kepada baitul mal. Kal hadaya allati ya'khudunaha bisababil amal, seperti contohnya hadiah-hadiah yang diambil oleh petugas zakat itu dengan sebab pekerjaannya, profesinya. Nah, ini dilarang. Maka boleh diambil kembali, dirampas kembali, disita oleh pemerintah. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan hadayal ummal ghulul, hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang kepada petugas pemerintah karena tugasnya itu, maka itu ghulul, termasuk harta penipuan yang harus disita kembali oleh pemerintah. Wa rawa Ibrahim Al-Harbi fi Kitabil Hadaya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadayal umara ghulul, hadiah-hadiah yang diberikan kepada penguasa, kepada para pejabat-pejabat, itu adalah penipuan atau harta pencolengan yang haram. Wa fi sahihain an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dalam Bukhari Muslim dari Abi Humaid As-Sa'idi, beliau menyatakan, istamala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azad, pernah Nabi mengangkat pejabat zakat seorang pria dari kabilah Al-Azad, yuqalu lahu Ibnul Lutabiyah, yang namanya atau dipanggil dengan Ibnul Lutabiyah. Nabi mengangkatnya ala sedekah, untuk mengurusi sedekah zakat. Falamma qadima, ketika orang ini datang bawa hasil setoran zakat, qala hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Dia bilang, kalau harta ini untuk kalian, untuk baitul mal. Lah kalau ini adalah dihadiahkan kepadaku, katanya orang ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberi komentar, ma balur rajul, mengapa orang ini nasta'miluhu alal amal mimma wallana Allahu, kami pakai dia, kami tunjuk untuk suatu pekerjaan yang Allah kuasakan kepada kami. Fayaqulu hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Kemudian dia membawa harta terus bilang, ini untuk kalian dan ini adalah yang dihadiahkan kepadaku. Fahalla jalasa fi baiti abihi au baiti ummih fayanduru ayuhda ilaihi amla. Bagaimana kalau dia duduk di rumah bapaknya atau di rumah ibunya? Coba lihat, apakah diberi hadiah dia atau tidak. Walladzi nafsi biyadihi la ya'khudhu minhu syai'ah. Demi yang diriku ada di tangannya, tidak boleh mengambil daripadanya sedikit pun. Illa ja'a bihi yaumal qiyamati, kecuali nanti dia kalau sampai mengambil daripadanya hadiah-hadiah itu, dia datang di hari kiamat, yahmiluhu ala raqabatih, dipanggul di pundaknya atau di punuknya, in kana ba'iran lahu rugha, kalau dia dapat hadiah itu dalam bentuk onta, ya onta yang
punya suara teriak. Au baqara laha khwar, atau kalau dikasih sapi hadiahnya, ya sapinya itu nanti punya apa? Kalau sapi apa bahasa Indonesianya? Kalau kuda merengkek, ya. Apa? Kalau sapi mengemoh. Enggak tahu, pokoknya sapi bersuara. Ausyatun tayyar, atau kalau kambing mengembek. Summa rafa'a yadaihi, kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau, hatta ra'aina afrotai ibtaihi, sehingga kami bisa melihat, karena jubah Rasulullah itu tidak kadang-kadang tidak pakai tidak pakai tangan, jadi langsung tangannya, istilahnya jubah Sudaniyah. Jadi tangannya itu langsung jadi satu gitu, sehingga kalau diangkat, kalau begini itu melorot ke pundak, lengannya itu, bagian menutup lengannya itu melorot ke pundak begini, sehingga putihnya kedua ketiak beliau kelihatan. Sampai kata sahabat Nabi, seakan-akan ada matahari keluar dari kedua ketiak beliau ketika berdoa, karena bersih Rasulullah. Suka bersih. Kalau orang enggak bersih itu keluar ada ayamnya di kedua ketiaknya. Allah musta'an, ada wasakh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas sehingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau. Ini berarti tinggi-tinggi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hal ballaghta, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu thalathan. Ya Allah, bukankah aku telah sampaikan? Ya Allah, bukankah aku telah sampaikan? Ini termasuk riwayat-riwayat yang menunjukkan Rasulullah itu berdoa dalam perkara yang serius, dengan mengangkat tinggi-tinggi kedua tangannya ke langit. Sehingga sangat dipertanyakan kalau pendapat Ibnu Qayyim mengatakan Rasulullah tidak berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kecuali waktu istisqa, meminta hujan, atau waktu di Arafah. Nah, ada pendapat yang marjuh, yang sangat lemah. Nah, ini dalil sharih yang menunjukkan haramnya pejabat menerima hadiah. Mengapa? Karena memang akan mempengaruhi keputusan pejabat itu. Ini adalah termasuk daripada riswah, suapan, menyuap pejabat tersebut. Karena itu harus diambil, disita oleh penguasa, ditarik, dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Nah, ini termasuk daripada malis sultan, amwalis sultan, harta-harta penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah untuk menjadi pembiayaan kepentingan kaum muslimin, kepentingan pembangunan dan kepentingan kenegaraan. Barakallahu fikum. Ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.